Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, yuk kita sharing and discuss dalam pojok materi bersama saya Meta Nursita dalam teori akuntansi Rekayasaan Pelaporan Keuangan edisi ketiga Sumarjono. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan discuss mengenai konsep dasar teori akuntansi. Yuk ikuti materinya. Oke, sudah selesai intronya, langsung saja kita masuk dalam materi konsep dasar dalam teori akuntansi. Untuk agenda dalam materi konsep dasar akuntansi ini adalah mencakup definisi konsep dasarnya, sumber konsep dasarnya, nanti ada manfaatnya juga, kemudian nanti kita akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Untuk sasaran pembelajarannya, mampu memahami konsep dasar teori akuntansi, mampu memahami sumber konsep dasar teori akuntansi, itu yang paling utama. Dan nanti kita akan mengimplementasikan atau merealisasikan pemahaman terhadap materi konsep dasar ini melalui sharing diskusi dalam beberapa pertanyaan di akhir video. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi konsep dasar, di mana konsep dasar ini umumnya merupakan suatu abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan tempat maupun wilayah yang diterapkannya dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah kutipan dari bukunya Pak Sumarjono. Kemudian dalam Paul Gardi, dia mengungkapkan bahwa konsep dasar ini merupakan konsep yang mendasari kualitas, kebermanfaatan, dan keterandalan informasi terhadap akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Nah, dari beberapa pengungkapan tentang konsep dasar nih, kita bisa simpulkan beberapa pengertian konsep dasar, di mana konsep dasar yang dianut maupun diterapkan ini akan disajikan sebuah dasar dalam penalaran dan perekayasaan. Di sini juga konsep dasar juga tentunya memiliki implikasi tertentu. Kemudian dalam konsep dasar juga menerapkan sebuah standar yang pada umumnya akan dilandasi konsep dasar itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah konsep dasar juga dapat disebut dengan berbagai nama. Apa saja nama-namanya? Nanti bisa kita bahas dalam slide-slide selanjutnya. Nah, ini dia beberapa konsep dasar yang disebut dengan berbagai nama. Yang diantaranya ada postulat, ada asumsi dasar, sifat dasar, prinsip mendasar atau prinsip umum, aksioma, doktrin, konvensi, fundamental, premis dasar, dan kendala. Nah, sumber konsep dasar ini ada beberapa diantaranya, yaitu sumber konsep dasar berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IASC juga. Nah, dalam IAI dan IASC ini dia menyatakan dua konsep dasar yang disebut sebagai asumsi pelandas atau underlying assumption, yang disebut sebagai spesifiknya dalam kerangka konseptual IASC, International Accounting Standard Committee. Nah, ini ada dua, dia menerapkan basis akrual dan usaha berlanjut atau going concern. Nah, untuk going concern-nya ini dalam konsep dasarnya Paul Grady. Nah, Paul Grady ini menjalankan studi untuk menginventarisasi praktik akuntansi Amerika dan mengidentifikasikannya dari berbagai macam faktor. Di antaranya adalah faktor lingkungan, kebiasaan, konsep, prinsip, praktik, metode, dan teknik yang dapat membentuk prinsip akuntansi yang berterima umum dalam Amerika nih ya, karena Paul Grady ini
menginventarisasikan praktik akuntansinya di Amerika. Nah, kemudian selanjutnya ada Accounting Principle Board. APB ini memiliki ciri dasar yang tertuang dalam APB Statement nomor 4, di mana konsep dasar ini mengidentifikasi 13 karakteristik konsep dasar. Nah, 13 karakteristik konsep dasar itu diantaranya ada entitas akuntansi, usaha berlanjut atau going concern, ada pengukuran sumber ekonomik dan kewajiban, ada periode-periode waktu atau time period, ada pengukuran dalam unit uang, measurement in term of money, ada accrual, kemudian harga pertukaran, angka pendekatan, pertimbangan, informasi keuangan umum, statement keuangan berkaitan secara mendasar, substansi daripada bentuk, dan yang terakhir adalah materialitas. Nah, selanjutnya pada Wold, Turney dan Dodd, ini konsep dasar ini membagi dua konsep ya di dalamnya. Yang pertama, dia membagi konsep dasar dalam postulat. Nah, dalam postulat ini ada 4 konsep. Nah, sedangkan konsep lainnya yaitu adalah prinsip yang berorientasi masukan, di mana usaha berlanjut going concern, period waktu, entitas akuntansi, dan unit moneter ini yang masuk ke dalamnya ya. Pada sumber konsep dasar selanjutnya ada pengungkapan dari Anthony dan kawan-kawan. Ini mengungkapkan atau mengidentifikasi sebuah konsep dasar ini sebagai poin dari statement dan posisi keuangannya ini merupakan raja, dan sebagai statementnya ini adalah laba rugi. Kemudian dari Patton dan Littleton ini menjelaskan bahwa konsep dasar ini dalam faktor lingkungan dan praktik akuntansi yang berjalan pada masanya. Jadi dia up to date, ini berdasarkan zamannya seperti apa. Dan untuk sumber lainnya ini mencakup buku-buku referensi seperti buku teori akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber konsep dasar lainnya, yaitu ini ada beberapa yang disebutkan, ada kesatuan usaha, batas kesatuan, dan sistem berpasangan. Yang pertama ada kesatuan usaha, ini menganggap bahwa perusahaan atau entitas ini sebagai satu-satunya kesatuan dalam badan usaha yang berdiri sendiri dan dikatakan sebagai pusat pertanggungjawaban. Dan selanjutnya ada batas kesatuan, di mana kesatuan usaha yang dikatakan sebelumnya ini merupakan sebagai kesatuan ekonomik yang meliputi kontrol manajemen, bukan kesatuan yuridis hukum. Selanjutnya ada sistem berpasangan. Ini merupakan sebuah aspek ganda yang saling berkaitan atau yang berhubungan secara fungsional. Ada beberapa konsep dasar lainnya seperti kontinuitas usaha, artikulasi, pertamaan akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk dalam manfaat konsep dasar. Ini ada 4 manfaat konsep dasar di dalamnya. Yang pertama ada argumen, ada basis penyimpulan, ada latar belakang penyimpulan, dan kebijakan akuntansi. Untuk manfaat yang pertama adalah argumen, di mana konsep dasar ini menjadikan sebuah komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan, penetapan standar, atau penerapan standarnya. Kemudian untuk manfaat yang kedua adalah basis penyimpulan, di mana konsep dasar ini terrefleksi dari basis penyimpulan atau basis for conclusion dalam kerangka konseptual sebagai hasil perekayasaannya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah latar belakang penyimpulan. Nah, konsep dasar ini terrefleksi di latar belakang penyimpulan dari background information-nya dalam pernyataan standar akuntansi yang diterapkannya. Kemudian yang terakhir ada manfaat penerapan konsep dasar. Ini terrefleksi di kebijakan akuntansi di perusahaan dalam penerapan dan pelaksanaan pedoman akuntansi.
akuntansi yang berkaitan. Baiklah, sampai juga pada kesimpulan sebuah materi di mana dapat kita lihat di sini ada bagan struktur teori akuntansi berdasarkan kutipan dari bagannya Bell-Cowley tahun 2000, di mana struktur teori akuntansi ini merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi pedoman pengembangan dalam teori dan penyusunan teknik-teknik atau standar akuntansinya, di mana dalam merumuskan tentang tujuan laporan keuangan yang diperoleh dari para pemakai laporan keuangan ini, itu kita sebelumnya juga harus merumuskan tentang postulat yang dirumuskan dari tujuan laporan keuangannya. Kemudian dari konsep teoritis akuntansi yang berhubungan dengan asumsi dan sifat-sifat akuntansi, ini yang mengarah pada sifat atau jenis informasinya ini disusun untuk kelompok atau pemakai tertentu, di mana sebuah konsep dan postulat ini merupakan teoritis yang dijabarkan dari rumusan tujuan laporan keuangan. Nah, kemudian dari tujuan, konsep, postulat. Nah, di sini kita menjadi sebuah rumusan prinsip akuntansi yang utama. Nah, ini didasarkan pada postulat dan konsep teoritis tadi yang menjelaskan sifat-sifat dan kualitas dasar akuntansi keuangan itu. Kemudian yang terakhir ada tekniknya, teknik akuntansi. Ini sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Sampai pada sesi akhir. Di sini ada 2 pertanyaan yang dikemas berdasarkan materi dari sharing diskusi sebagai implementasi hasil materi yang sudah rekan mahasiswa simak di video ini. Let's siapkan kertas dan tuangkan semua opini kalian untuk menuntaskan kedua pertanyaan tersebut. Semangat ya, share and thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe. And nantikan sharing diskusi materi lainnya. And see you. Dadah.